Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Iketut Sudarwate, penggiat lingkungan. Nah, kita mau bahas tentang apa? Langsung saja kita sapa narasumbernya. Swastiastu Iketut. Om Swastiastu. Punapi Gatra, jumpa lagi kali Kecil. kedua ya di Bali Now. Nah, kita ngobrolin masalah sampah yuk sekarang. Ya. Lagi hangat-hangatnya ini masalah persampahan ini. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas masalah sampah, kemudian masalah apa eco brick ya, salah satu yang mengurangi masalah persampahan. Nah, kegiatannya, kesibukannya Beli tetap apa nih sekarang belakangan ini? Oke, kesibukan saya saat ini kita lagi membangun namanya Bali Waste Management Training Center. Jadi tempat itu adalah bagaimana TPS kita ubah menjadi tempat wisata. Tempat terintegrasi antara pertanian, peternakan, perikanan, dan ada sampah di sana. Berarti itu salah satu proyek yang lagi digarap sekarang? Iya, lagi kita garap, dan kita juga akan membentuk petani-petani muda yang keren, yang mandiri, dan bagaimana petani itu juga akan menjadi miliarder ke depannya. Karena saat ini anak muda nggak mau jadi petani, dan bagaimana dengan petani ini ayo kita tingkatkan tingkat ekonominya sehingga anak muda makin tertarik menjadi petani. Tapi banyak yang sudah mulai tertarik untuk gabung? Kayaknya sudah, karena kita sudah masuk ke SMP, dari SMP pun kita akan edukasi yang ada memang masyarakat atau siswa yang mungkin dia tidak mampu tetapi dia punya potensi, kita akan support di sana. Ya, pasti banyak yang mau banyak. Apalagi sekarang sudah mulai masalah sampah. Kita ngomongin dulu ya masalah sampah ya, nanti di segmen berikutnya kita lebih perdalam masalah eco-brick. Nah, sekarang kan lagi begitu tahu kita semua masyarakat Bali lagi resah nih masalah TPA yang kebakaran. Jadi itu masalahnya sepertinya sepele, tapi bagi para ibu rumah tangga tidak hal sepele. Sekarang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak diangkut sudah mulai kebingungan karena TPA-nya kebakaran. Nah, itu sebetulnya kalau menurut pandangan Blitot gimana tuh? Dengan kebakaran itu ada 3 titik yang saya lihat, itu di TPA yang namanya TPA Suwung, itu juga di TPA Mandung yaitu di Tabanan, begitu juga yang di Gianyar, saya lupa namanya, ada lagi 1 jadi 3, itu kebakaran. Itu bagi saya itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena kenapa bisa kebakaran? Kami di komunitas sudah sering memberikan yang namanya ekoenzim. Itu sudah hampir 3 tahun kita beri sumbangkan ekoenzim. Nah, sekarang itu niat dari pemerintah itu bagaimana untuk pembuatannya. Nah, sebenarnya sangat simpel sekali, karena yang namanya tumpukan sampah pasti akan menghasilkan panas. Apalagi di saat sekarang ini, El Nino sekarang ini, itu sudah harus diantisipasi dengan penyemprotan dengan ekoenzim. Sebenarnya dari relawan itu sudah siap, tinggal dipacu aja, ayo bantu kami untuk penyemprotan gitu misalnya. Kita ini sudah banyak, termasuk kita sudah punya bank ekoenzim di komunitas kita. Iya. Oh, berarti karena cuaca panas juga membuat TPA menjadi terbakar, atau mungkin juga jenis-jenis sampahnya, Blitot? Yang jelas itu ketika sampah itu menumpuk, dia itu akan menghasilkan panas. Ketika menghasilkan panas, ditambah lagi di suhu di luar nih panas, di situ harus terjadi percikan. Menghasilkan apa? Gas ya? Gas metan yang sangat berbahaya. Apalagi kita tahu bahwa sampah itu sebenarnya 60-70% itu adalah organik. Sebenarnya sudah bisa dikelola dari rumah kita. Nah, itu yang rasanya bagaimana ya solusinya gitu. Kita tidak bisa juga terlalu menyalahkan ini, tapi solusinya yaitu mungkin dari rumah lebih diadakan. Ya, sebenarnya menurut Pergub 47 tahun 2019 itu tentang pengolahan berbasis sumber itu sudah clear, sudah dijelaskan bahwa setiap desa pekraman itu wajib untuk membuat yang namanya pengolahan sampah yang berbasis sumber yang sesuai dengan tatanan desa pekraman di sana. Karena desa pekraman yang satu kemungkinan beda dengan ini. Makanya diserahkan
sesuai dengan tatanan dari Desa Pakraman masing-masing. Berarti sebetulnya sudah ada ya? Sudah ada pergubnya itu sudah hampir berapa jadinya? Hampir 4 tahun sekarang itu. Gitu. Tapi mungkin baru sekian persen yang terlaksana atau? Hampir kalau saya melihat kalau di lapangan itu ya mungkin saya salah, mungkin saya lihatnya cuma 10% aja yang jalan. Baru hanya 10%. 10%. Sehingga banyak sekali sekarang itu muncul namanya TPS ilegal. Ya. TPS ilegal itu seperti ya kita di jurang, di sungai, terus di tanah kosong dan sebagainya. Karena apa? Karena Desa Pakraman nggak menyiapkan pembuangan sampah itu. Sehingga jalan satu-satunya bagi masyarakat, apalagi sekarang di perkotaan itu, kita harus membayar kan. Nah dengan kita membayar itu kadang-kadang mereka berpikir sekarang, aduh saya bayar 50.000, gede juga kan. Nah mendingan saya tuh dibuang ke asal aja gitu. Dan itu menjadi habit bagi masyarakat. Betul. Dan karena memang edukasi terhadap masyarakat itu masih kurang. Oh iya, berarti memang harus digalakkan ya. Dan itu harusnya tempat mulai pemilahan sampah atau tempat penampungan sampah yang dimaksud itu di rumah masing-masing atau di setiap istilahnya RT kalau di desa lah, di desa Pakraman. Pada intinya itu adalah di rumah tangga kita sudah kelola sampah kita. Kita mulai dari pemilahan. Kuncinya itu adalah pemilahan. Karena ketika kita melakukan pemilahan sampah, disitulah 60 tugas dari sampah itu sudah selesai sebenarnya. Harusnya sudah selesai di rumah ya. Karena kalau sudah selesai pemilahan itu ada value sekarang. Organiknya bisa buat kompos, buat pupuk organik cair, buat makanan maggot, buat lain sebagainya, lain banyak sekali turunannya. Nah, terus kalau kita masalah yang namanya anorganiknya, itu kalau kita nggak bisa mengolah, ya udah kita kumpulkan saja dipakai pakai kresek setelah 1 bulan diangkut sama ini. Jadi bisa. Itu sangat simpel sekali. Iya, mungkin karena belum adanya kesadaran, kembali kesadaran masing-masing karena kan memang harus ada ini sebenarnya ini sebenarnya sudah ada. Cuma sekarang itu bagaimana dari desa-desa itu, Desa Pakraman itu, apalagi sekarang itu dari pemerintah pusat ini memberikan sanksi sedikit. Oke lah bilang dana desa, oke kalau kamu nggak punya yang namanya pengolahan sampah, kita akan skip dulu, nggak dikirim dulu, sehingga mereka tuh termotivasi untuk membuat tempat sampah itu. Oh gitu ya, mungkin itu yang harus dilakukan ya. Ya, sebenarnya itu nggak bagi saya tuh nggak banyak sekali yang yang melakukan itu, karena saya lihat banyak sekali di desa-desa itu. Apalagi kita sebagai Hindu sekarang ini kan banyak sekali upacara-upacara yang memang menghasilkan sampah yang banyak sekali ya. Nah itu sebenarnya harus dilakukan pengolahan, harus ada tempat memang spesial untuk penampungan dari sampah-sampah itu. Baru sekarang betul-betul menjadi permasalahan besar ya setelah TPA ternyata kebakaran, dan kami sebagai masyarakat kelimpungan juga untuk masalah sampah. Itu sebenarnya yang namanya TPA Suwung itu udah 3 tahun yang lalu sudah diinfokan untuk tutup karena sudah over capacity. Dan kebakarannya itu sudah 2 kali, 3 kali sampai sekarang. Oh sudah 3 kali. 5 tahun yang lalu, 3 tahun lalu sama ini. Tapi kalau seandainya ditutup, jadi di mana lagi tempat itulah yang menjadi suatu pertanyaan besar. Kalau kita ini kelola sampah kita ini, misalnya organiknya yang 70% ini sudah kita kelola di rumah tangga kita, terus sampah organiknya kita bisa mungkinlah jalan satu-satunya kita jual di bank sampah gitu misalnya. Sebenarnya sudah beres mengurangin banyak sekali karena 70% itu organik sudah kita kembalikan ke alam. Menjadi apa? Menjadi pupuk, menjadi kompos. Oke, jadi solusinya adalah satu-satunya harus sampah itu selesai di rumah masing-masing. Itu aja sebetulnya. Oke, baik pemirsa, di segmen kedua nanti kita masih ngobrolin masalah sampah. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih bersama Blitut dan masih membahas masalah sampah. Masalah sampah yang sedang sampah lagi naik daun sekarang nih beritanya nih Blitut. Nah sekarang kan tadi udah kita ngobrolin masalah bagaimana sih caranya mengatasi sampah, ternyata harus selesai di rumah. Tapi setelah selesai di rumah kita nggak tahu lagi gimana, apakah
betul-betul itu bisa mengatasi gitu. Ya. Nah, kalau Blitut sendiri gimana sih cara mengatasi sampah selama ini yang Blitut lakukan di Ya. rumah? Oke, mungkin saya sharing aja sedikit ya apa yang saya lakukan di rumah. Saya punya 2 rumah di Jimbaran sama di Kampung Apuan. Jadi di Jimbaran itu hampir 95% sampahnya itu tidak ada keluar dari rumah saya. Ya, paling residu pun tidak ada. Nah, apa yang kami lakukan mulai dari dapur kita. Dapur kita itu sudah ada itu kontrol dari ini saya ada komposter, terus ada pembuatan daripada ekoenzyme. Jadi sampah-sampah misalnya kayak kulit buah dan sayur dan sebagainya itu kita pakai ekoenzyme. Terus yang sisanya lagi, misalnya ada sisa nasi, sisa cucian beras dan sebagainya, kita masukkan ke dalam komposter itu. Dari komposter itu kita sudah mendapatkan 2 pupuk organik cair dan itu juga dengan pupuk padat. Ada 2 loh. Nah, setelah itu kita kembali keluar sekarang ini, misalnya ke rumah tangga kita, ke halaman kita, kan banyak kita punya pohon, punya yang menghasilkan daun-daun itu, kita punya biopori. Semua itu yang namanya kotor-kotoran, yang namanya istilahnya daun dan sebagainya, kita masuk ke dalam biopori. Ke dalam biopori ini disimpan di sana lagi 3 bulan, udah jadi kompos yang bisa kita pakai untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, terus plastik-plastiknya ya kita kumpulkan dan setiap minggu kita lakukan yang namanya sama anak-anak untuk melakukan kegiatan itu. Oh, ada kegiatan juga dengan anak-anak yang ya. untuk memilah sampah plastik yang sudah dipilah kan? Ya. Berarti air cucian beras juga berfungsi juga ya? Ya, cucian beras itu sebenarnya kalau kita bisa melihat nilainya itu sebenarnya lebih mahal daripada berasnya. Karena ketika kita 1 kilo beras itu kita cuci dengan 2 liter air. Nah, saat ini kita bikin pupuk yang namanya pupuk itu sebagai bahan karena karbohidratnya tinggi sekali, sehingga kita hargain itu sampai 10.000. Nah, ketika 10.000, jadi kalau 2 liter itu menjadi 20.000. Jadi beras itu yang 12.000, air lerinya 20.000. Tetapi, nah ini sekarang ini banyak nanti dipertanyakan nanti, loh siapa yang mau beli 10.000? Yeah. Nah, disitulah pakai akal kita. Karena ketika kita air leri ini kita bawa ke pasar ya nggak ada yang beli kan gitu. Nah, disitulah bagaimana kita mengelolanya karena dia itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Kita sebagai itu dijadikan sebagai bahan makan daripada mikroorganisme itu untuk menjadi pupuk. Nah, pupuknya itu bisa kita jual 10.000, itu udah paling murah itu. Iya, ya biasanya ngejualnya di mana tuh Blitut? Nah, kita itu punya demplotan-demplotan yang namanya petani-petani yang saya bilang tadi, petani-petani keren itu, petani-petani yang masih muda itu, ya kita sekarang ini ada 1 hektar yang kita suplai untuk petanam padi. Nah, itu semua dari air leri yang kita kumpulkan. Begitu juga bukan air leri saja, sebenarnya ada yang namanya kencing kambing, kencing kelinci. Saat ini saya ada kelinci dan begitu juga ada kencing sapi. Saat ini semua itu dibuang begitu saja yang menghasilkan gas metan. Tetapi kalau kita manfaatkan sebenarnya menjadi berkah. Makanya bagaimana sampah ini menjadi berkah buat kita. Iya, berarti kami semua harus tahu dong ya, ternyata ini bermanfaat, kita kumpulkan, tapi kita harus tahu kemana kita harus jualnya gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah itu, kita harus punya komunitas untuk apa yang kita lakukan. Cukup dari rumah tangga kita saja, misalnya pengolahan terhadap air leri itu kita kumpulkan bisa jadi jakaba, misalnya bisa menjadi. Saya jujur aja ya, kalau kita taruh air leri sekarang, kita kasih wortel di dalamnya, itu 3 bulan itu wortel tetap dia. Oh ya? Nggak busuk dia, karena dia itu fermentasi di sana. Dia diam dia. Nah, makanya itu ini coba aja nanti air leri terus ditaruh wortel di dalamnya. 3 dalam bulan 3 bulan pun wortelnya masih dia. Oh, gitu. Karena dia itu mengandung asam. Makanya cuka itu kan bisa sebagai bahan pengawet itu sebenarnya. Itu yang banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman semuanya, sehingga apa yang dihasilkan sekarang dari cucian beras itu dibuang begitu saja di gini. Jadi gimana dong? Ini kan kami banyak yang nggak tahu nih, apalagi pemirsa di luar sana, masyarakat di luar sana nggak ada yang tahu. Jadi harus gabung ke komunitas tuh gimana caranya? Sebenarnya di Bali ini sudah banyak sekali itu, sudah digaungkan sudah lama sekali tentang komunitas-komunitas, bisa ke ekoenzim
Bali, Ekoenzim Nusantara, ada juga lagi banyak sekali itu yang komunitas-komunitas yang lainnya sebenarnya mengedukasi. Nah sekarang ini gimana kita terbuka untuk ingin istilahnya berkolaborasi dengan mereka. Makanya kalau saya ini mengawali kegiatan saya ini, saya masuk di beberapa komunitas yang ada di Bali itu hampir 30 komunitas saya masukin. Saya belajar dari sana, akhirnya saya menemukan pakem-pakemnya, ternyata begini gitu. Jadi ada medsosnya seandainya. Ada medsosnya, malahan kita sekarang ini mendukung, mensupport masyarakat itu untuk hidup sehat dari detok-detok itu. Karena detok ini kita ajarin mereka detok di sini daerah-daerah Denpasar. Contoh bisa di Denpasar, di kampung kita edukasi masyarakat untuk membuat namanya pertanian organik. Nah disinilah kita ketemukan. Gitu. Jadi pertanian organiknya itu kita hasil dari semua sampah yang kita fermentasi, terus kita buat kompos, dia menjadi istilahnya menjadi pertanian organik. Disitulah akan dibeli. Gitu. Gitu. Jadi tahulah kemana penyalurannya, ya, akhirnya siapa yang akan membeli pun jadi tahu. Jadi medsosnya apa namanya nih? Kalau medsosnya itu untuk Ekoenzim Nusantara itu cari aja di Google itu Ekoenzim Nusantara. Terus kalau bisa nanti di search saja itu petani muda, itu mudah banyak. Pasti sekali. Ada ya penjelasan atau tentang makanan organik gitu. Dicari itu banyak sekali sudah membuat konten-konten tentang bagaimana memanfaatkan sampah itu menjadi meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, berarti dari kita buka medsosnya aja sudah jadi tahu ya. Nah, yang saya perlu tekankan di sini adalah kalau dari kami ini bagaimana sampah ini menjadi value. Karena ketika permasalahan ini kita ubah menjadi opportunity atau peluang, di situ adalah keberhasilan kita. Nah, saat ini sedikit yang ingin berterjun di sana. Ini sebenarnya peluang yang sangat tinggi sekali untuk melakukan usaha di sampah ini. Karena banyak orang yang nggak suka kan. Iya iyalah. Tapi sebetulnya kalau kita paham, kita tahu ternyata permasalahan sampah itu kan sangat permasalahan sangat berat permasalahan. Tapi dengan adanya komunitas ini memberikan edukasi mungkin bisa mempermudah. Dengan edukasi kami hampir setiap minggu ya kita melakukan penyuluhan, pendekatan, edukasi kepada masyarakat terhadap bagaimana pengolahan sampah berbasis sumber ini. Nah sehingga masyarakat makin tahu ternyata sampah ini bukan suatu yang memomokkan, karena sekarang ini katanya itu kan sampah. Akhirnya coba kita tuh makan sekarang yang namanya pisang, jatuh pisang kita itu belum beberapa detik itu kita sudah diginikan dengan nama sampah dah. Udah makan menjadi lagi sampah kan. ya. Padahal ini detik segini ini masih di mulut kita, dia jatuh, dia tuh nggak sengaja dia jatuh udah sampah dia. Nah itulah konotasi sampah itu sudah memuakkan dalam pikiran kita. Itu sebetulnya kita sudah harus menggantinya. Iya, harus ada value sekarang tentang sampahnya itu. Berarti sudah ada penyuluhan juga ya? Banyak sekali itu sebenarnya. Komunitas-komunitas kita tersebar di seluruh Bali ini sudah banyak melakukan penyuluhan, termasuk dari Ekoenzim itu kita turunkan sudah menjadi sabun, sudah menjadi sampo, sudah menjadi pestisida, banyak sekali. Oke, nah pemirsa ternyata masalah sampah itu sebetulnya nggak berat-berat amat asal kita tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana menyalurkannya ya. Nah, baik di segmen ketiga nanti kita masih akan membahas tentang EcoBrick. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih membahas tentang sampah bersama Blito. Tadi kita sudah ngobrolin masalah bagaimana sih pemilahan sampah dari rumah, terus bagaimana pemilahan sampah yang di TPA nggak tahu sampai akhirnya terjadi kebakaran, mungkin masih ada sampah-sampah plastik mungkin ya. Nah, ada nggak metode-metode khusus untuk memilah-milah sampah itu, Blito? Baik, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Metode-metode sekarang ini ngetren sekali dengan metode-metode yang boleh dibilang kebarat-baratan yang tentunya kita harus belajar di sana. Nah, dari metode-metode ini yang ujung-ujungnya mereka akan memproduksi sebuah alat untuk dijual kepada kita dan kita harus menggunakan.
Dengan metode-metode ini sebenarnya bagus dalam skala yang besar, tetapi kalau SDM-nya tidak mengetahui bagaimana metode-metode penggunaan, sehingga banyak sekarang ini yang saya lihat itu mangkrak. Mangkraknya kenapa? Karena SDM-nya yang nggak ngerti gitu loh. Nah akhirnya apa? Kita pengolahan sampah itu tuh kita anggap menghabiskan dana desa kita yang banyak, yang akhirnya pengolahan sampah mangkrak gitu. Nah itu yang saya lihat banyak sekali fenomena-fenomena itu, sehingga banyak tergiur sekarang ini, ternyata sampah plastik ini bisa diubah menjadi biosolar gitu. Nah sehingga banyak sekali yang mungkin pemahamannya masih kurang itu tertarik dan membeli alatnya, dan akhirnya alat itu mangkrak gitu. Nggak terpakai, iya. ya. Jadi mubazir gitu Mubazir ya. gitu, karena dari SDM-nya kita itu yang kurang untuk memahami dalam penggunaan dalam pengolahan. Ya, oke. Nah sekarang ini Blitut saya lihat ada membawa satu botol apa sih itu ya, plastik ya, dan alat sepertinya jarang saya lihat gitu loh. Alat apa itu? Oke, ini yang namanya adalah EcoBreak. Apa sebenarnya EcoBreak? Itu adalah plastik transisi. Apa yang kita anggap plastik transisi itu adalah saat ini banyak yang di antara kita ini belum mengetahui plastik itu apa sih gitu. Kenapa sih kita memakai plastik? Perlu saya jelaskan sini sedikit bahwa di sekitaran tahun 50-an ketika banyak sekali penebangan pohon yang mana dipakai untuk menjadi alat untuk tempat ini belanja dan lain sebagainya. Itu kan banyak paper bag lain sebagainya yang dihiasi tisu dan lain sebagainya, penebangan. Nah, disitulah ini tercetus pembuatan dari plastik itu. Plastik itu berasal dari dari sisa-sisa minyak bumi. Nah, kenapa? Nah, disitulah sifatnya yang lentur, ringan, murah, dan mudah didapat. Kalau kita ke pasar tanpa kita beli pun kita dikasih plastik kan kadang-kadang. Iya, betul. Nah itu, dengan murah dan ini sekarang itu malahan menjadi overuse banyak sekali di lingkungan kita, dan itu sangat berbahaya terhadap lingkungan kita. Karena apa? Karena ketika layer dari plastik itu terpapar sinar matahari, maka molekul-molekulnya itu akan terdegradasi, molekulnya itu akan menguap, sehingga zat-zat yang untuk pelapis daripada plastik itu akan menguap, dan ketika sudah lama sekali, coba kita pegang sekarang plastik, ketika pegang dia rapuh. Nah, disitulah sebenarnya sel molekul-molekulnya itu sudah hilang, menjadi toksin. Dan toksin itu kalau sudah menyebar di udara akan dibawa oleh yang namanya embun, dan akhirnya akan jatuh berupa hujan bersamaan dengan hujan itu. Disitulah yang namanya mikroplastik itu sudah ada di dalam hujan itu, yang akhirnya akan tersebar di seluruh wilayah kita. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan dengan dengan EcoBreak itu adalah plastik transisi, di mana kita mengolah sampah kita di rumah tangga kita saja mulai. Seperti yang tadi dijelaskan tadi itu, sampah organiknya kita sudah manfaatkan banyak sekali kan. Nah, terus plastiknya kemana gitu. Nah, kita kumpulkan, kita masukkan. Biasanya saya setiap hari Sabtu kita kumpul sama keluarga. Ada anak saya yang membersihkan, terus ada yang menggunting, dan kita memasukkan, dan akhirnya kita masukkan ke sini ke dalam. Berarti ini alatnya untuk memadatkan. Memadatnya. Nah, kenapa kita memilih kepada EcoBreak? Karena dengan EcoBreak ini adalah cara yang paling murah, mudah, dan tanpa perlu belajar kemana-mana lagi yang banyak itu tentang ini. Cukup kita punya botolnya, sudah ada, pasti banyak yang punya. Terus yang kedua yang namanya plastik, apalagi itu sudah banyak sekali. Terus kalau kita mencari ini yang namanya sticknya ini dimanapun kita bisa dapatkan. Kita punya bambu sudah bisa bikin stick ini. Nah, disitulah kita memasukkan namanya plastik ini. Ini biasanya untuk satu botol ini, dia itu sampah saya itu untuk 1 bulan. Itu hasilnya ini. Hasilnya ini dalam sebulan. Sebulan. Nah, kenapa? Karena
Metode yang tadi saya jelaskan tadi itu ada yang namanya 3M, yaitu mengurangi, dan mengurangi. Nah, termasuk saya ini sering membawa tumbler, itu langkah saya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Begitu juga ketika saya ke kantor, saya sering membawa yang namanya, dan pasti yang namanya lunchbox itu pasti saya bawa. Nah, dengan pakai lunchbox ini, jadi istri saya sudah memasakkan saya dengan perasaan senyum dan apa ya namanya bahagia gitu loh ya. Jadi nggak mungkin dong dia mau naruh sesuatu yang nggak bagus buat. Betul. Malah dia tuh ingin kita tuh sehat. Rapi, kan sehat gitu. Nah setelah itu kita dapat itu, anak-anak pun juga kita biasakan untuk makan di rumah di rumah sehingga mengurangi penggunaan plastik itu. Nah cuma sekarang kan masih aja yang namanya plastik itu. Misalnya sekarang ini kan kalau kita mengirim barang, nggak mungkin dong kita pakai daun pisang kan. Nah pasti kita itu dapat plastik. Nah disitulah kita kumpulkan, dan ketika kita kumpulkan ini untuk 1 bulan dapat 1. Jadi inilah langkah kita untuk mengekip sampah plastik kita ini tidak tersebar. Karena kalau tersebar atau kita berikan kepada seseorang, kita nggak tahu kemana akan dibawa plastik kita ini. Nah disitulah akan ada namanya footprint. Footprint itu artinya transportasi dari pengambilan sampah plastik kita ini akan menuju ke suatu tempat. Nah, belum nanti pengolahnya itu seperti apa. Nah, kalau ini ya udah kita udah tahu, oh plastik kita ini sudah di sini. Tidak ada tersebar di lingkungan kita. Sudah terkumpul. Nah, biasanya ini terakhir jadinya apa nih? Sudah begini aja? Oke, setelah kita mendapatkan ini, biasanya kita ini karena ini modelnya sudah lama, ini biasanya kita ini kasih warna. Warnanya ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi suatu model yang rapi sehingga kita kumpulkan itu saya nggak bawa. Ini misalnya contohnya ya yang kita giniin. Dia juga nggak ada warna. Ditandai ya? Begitu ya? Nggak ada warna di sini. Misalnya kita kan punya plastik merah, itu kita kasih dia tuh plastik merah di sini, terus kita masukkan plastiknya kita di sini, sehingga di sini ada warna merah. Nah kalau kita buat bunga misalnya, kita kumpulkan di sekelilingnya ada kuning, ada merah, tengah kan bagus ya. Iya betul. Nah itu yang kita ginikan, dan ini akan menjadi medular. Medular itu adalah kita akan kelompokkan ini dan kumpulkan, dia akan menjadi kursi, dia akan menjadi meja. Malahan sekarang ini kita lagi kembangkan Eco Village, di mana dengan ini kita membuat brick. Ini kan brick itu kan bata. Ini bisa di bata. Oh, pengganti bata. Nah, bisa kita jadi bata, dan malahan ini ditemukan pertama kali itu di Philippines oleh Russell, di mana Russell itu melihat di sana banyak sekali plastik, apa yang bisa saya lakukan? Sedangkan masyarakat di sana nggak punya rumah. Nah, disitulah ditemukan EcoBrick ini, dan akhirnya dibuatkan rumah dari EcoBrick ini. Iya. Jadi kalau masyarakat umum biasanya ada yang bisa membuat EcoBrick sendiri di rumah, kira-kira, Brito? Sebenarnya EcoBrick sekarang ini fenomenal, karena sekarang di sekolah-sekolah saya banyak sekali lihat pembuatan EcoBrick. Nah, kadang-kadang pembuatannya itu tidak sesuai dengan standar. Karena standar daripada EcoBrick itu adalah untuk 1,5 liter ini kita akan kalikan 0,30%. Jadi sekitar 500 sampai 600 gram harus ada di dalamnya ini. Beratnya harus segitu. Nah, kalau dia itu kurang, berarti EcoBrick kita ini kurang padat. Oh gitu. Jadi prosesnya gimana dari awal? Prosesnya itu adalah kita kumpulkan namanya plastik-plastik kita, terutama kita kan kadang-kadang belanja online gitu misalnya, atau misalnya kita mau makan belanja online untuk makanan, itu kan banyak sekali, kayak beli ayam bakar aja sekarang itu ada 4 plastiknya, ada sambalnya, ada lalapan dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau apa yang saya dilakukan di rumah, habis itu saya pindahkan ke dalam mangkok, udah itu saya cuci. Habis kita cuci itu saya jepit-jepitkan gantung gitu biar dia tuh kering. Ditiriskan ya. Nah, setelah kita tiriskan, kita kumpulkan, kita bersihkan lagi. Misalnya ada air dan sebagainya tuh kita bersihkan, setelah itu digunting, kita masukkan ke sini. Oh, jadi dicacah, digunting ya, kecil-kecil. Semakin kecil semakin mudah kita untuk memasukkan ke dalam sini. Oke, jadi biar tidak berongga, benar-benar ada alatnya ini. Ya, nah makanya kita pakai ini untuk menusuk-nusuk ke plastik-plastik itu sehingga agak padat banget. Sehingga dari padat. Disinilah brick, jadi bata ini bisa kita pakai pengganti untuk bata ya. Seandainya kita membuat
kolam kecil, Ya. bisa mungkin dengan Bisa ini pakai ya. ini, dan kita sudah membuat kursi, membuat meja juga sudah ada Meja, di kursi sini, pun gitu. bisa. Iya. Jadi Tetapi tidak yang harus- saya sarankan untuk di outdoor, kita ini tidak boleh terpapar sinar matahari. Makanya Oh. ada namanya pelajaran kita itu untuk menutup ini dengan tanah liat, campuran dengan jerami, sedikit pasir dan semen. Nah, kenapa kita itu kasih tanah? Karena suatu saat ketika kita itu tidak menghendaki lagi tempat itu seperti ini, misalnya kita bangunan itu kita bisa pindahkan, kita bisa ambil. Kalau kita tuh pakai semen full dengan pasir, dia itu akan lengket merusak ya. ini, sehingga ketika kita akan cabut ini akan terurai gitu loh. Terurai, Nah, ya. kalau kita tuh pakai yang namanya tanah, Iya. kita bisa dengan mudah untuk mengambilnya kembali dan kita pakai lagi. Karena ini umurnya melebihi dari 400 tahun, tidak terurai. Tidak akan dia. pudar. Tidak terpudar gitu. Iya, iya. Oh, berarti begitu bisa menjadi pengganti bata. Iya, pengganti Hanya bata. caranya ada cara khusus. Dan termasuk juga di website kita juga, yaitu di GIA Global Eco Break Alliance itu sudah kita diberikan kesempatan ketika kita selesai membuat ini, itu untuk GIA itu tersebar di 150 negara. Bukan di Bali aja sih yang membuat ini, sudah 150 negara yang membuat Eco Break itu. Nah, di sini sekarang itu setiap kita selesai membuat Eco Break ini, kita akan register namanya. Jadi kita akan berfoto dengan Eco Break kita tuh, dan kita akan dikasih nomor. Kita akan tulis ini. Ini belum saya register ini, jadi kita disuruh nomor ini. Nah, ketika kita nomor ini, berarti kita sudah ikut menyelamatkan plastik ini tidak keluar dari lingkungan kita. Gitu. Iya, jadi sudah diamankan, Diamankan, begitu ya. gitu. Nah, kalau menurut Blitut ini, apakah kesadaran masyarakat kita saat ini masih rendah tentang sampah? Menurut saya itu masih kurang sekali. Makanya dengan ini, karena saya melihat fenomena bahwa di Bali ini terkenal dengan kita berbudaya, beragama yang tinggi, tapi saya lihat masih kurang kesadaran terhadap pengolahan sampah itu. Nah, disitulah sebenarnya Trihita Krana yang mungkin boleh kita bilang menjadi seperti landasan buat kita itu tidak berjalan dengan optimal, karena masyarakat menganggap sampah itu dibuang begitu saja, dan ketika dia buang itu perasaan dia itu tidak merasa bersalah gitu. Iya, iya. Padahal itu sudah mencemari Ibu Pertiwi Betul, kita gitu. betul. Jadi kesadarannya masih kurang. ya. Nah, jadi mungkin ada saran-saran baik nih untuk pemirsa di luar sana, untuk masyarakat di luar sana yang ingin Blitut sampaikan. Baik, bahwa sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mari kita kelola sampah kita seperti Pergub 47 tahun 2019 bahwa pengolahan sampah bersumber. Olah sampah kita dari rumah tangga kita. Pilah sampah kita mulai dari rumah tangga kita, manfaatkan sampah kita di rumah tangga kita. Jadi kita bisa mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA. Kalau semua itu melakukan itu, niscaya gunung yang tidak diharapkan diwariskan buat anak cucu kita itu tidak perlu ada sebenarnya. Karena kita sudah mengolah sampah kita di rumah tangga kita. Iya, betul. Kalau gunung yang penuh pohon bagus ya. Ini gunung ini sampah luar biasa. Iya. Apalagi kalau sampai kebakaran, susah juga kita semua. Iya, jadi itulah saran-saran, mungkin pesan-pesan dari Blitut yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa kita terapkan nih buat masyarakat yang di luar sana. Nah, aduh, matur semua Blitut sebenarnya ingin membahas sampah ini banyak. Kata Blitut kalau membahas masalah Eco Break bisa satu hari pun tidak cukup. Minimal 4 jam. Nah, ini karena di Bali Now hanya nggak sampai 1 jam mungkin hari ini ya. Semoga nanti dari pesan-pesan Blitut ini bisa memberi pengertian dan kesadaran edukasi buat masyarakat. Matur semua Blitut sudah hadir di Bali Now. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Blitut. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa memberikan pesan dan bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.